Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perancangan sistem penjualan pada sebuah toko roti. Namun sebelum memasuki pemaparan mengenai perancangan sistem itu sendiri, aku mau memperkenalkan diri saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Cicilia Rizky Ananda, kemudian ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Tiar Husnul Khotimah, Shanas Hoirunisa, Heni Febrianti, serta Novi Puspitasari. Kemudian berlanjut ke bab pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, di mana seiring dengan perkembangan dan persaingan bisnis yang semakin ketat, serta pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di mana ruang gerak manusia dibatasi, perdagangan elektronik atau bisnis online banyak bermunculan. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk membuat perancangan sistem penjualan toko roti dalam bentuk elektronik komersial atau bisnis online, di mana dengan e-komersial akan memudahkan customer untuk melakukan pembelian tanpa harus datang ke tempatnya. Dan dengan pemanfaatan elektronik komersial juga akan memudahkan penjual dalam membuat laporan rekapitulasi penjualan serta cakupan pemasaran dan pengiklanan produk yang dijual pun akan menjadi lebih luas. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, bagaimana proses perancangan sistem informasi penjualan pada toko roti. Lalu yang kedua, bagaimana sistem ini mampu memudahkan kegiatan bisnis antara lain kegiatan penjualan, promosi, pembuatan laporan pada usaha toko roti itu sendiri. 1.3 tujuan. Yang pertama, menunjukkan proses perancangan sistem informasi penjualan pada toko roti. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana sistem ini mampu memudahkan kegiatan bisnis penjualan, promosi, pembuatan laporan pada usaha toko roti. Kemudian bab 2, landasan teori, di mana berisikan mengenai materi-materi yang kami gunakan sebagai landasan dalam pembuatan perancangan ini sendiri. 2.1 mengenai Unified Modeling Language. Lalu lanjut 2.2 use case diagram, 2.3 class diagram, 2.4 sequence diagram, 2.5 collaboration diagram, 2.6 class diagram, 2.7 state diagram, 2.8 activity diagram, 2.9 komponen diagram, dan yang terakhir ialah 2.10 deployment diagram. Kemudian berlanjut ke bab 3, pembahasan. Yang pertama, use case diagram akan dijelaskan oleh Saudari Novi Puspitasari. Kepada Saudari Novi Puspitasari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Bab 3, pembahasan. 3.1, use case diagram. Berikut adalah use case diagram yang menggambarkan alur kegiatan aktor dalam sistem penjualan pada toko roti. Baiklah, bisa dilihat gambarnya. Di sini gambarnya, kasir, ada login, manajemen daerah kirim, melihat laporan penjualan, manajemen data produk, manajemen data pemesanan, manajemen data pembeli, melihat data pembeli. Di pembeli ada login, registrasi, melihat produk, melakukan pemesanan produk, konfirmasi pembayaran, melihat keranjang belanja. Lanjut. 3.2 skenario use case login. Tujuan memasuki halaman utama sistem deskripsi. Use case login digunakan kasir dan pembeli untuk memasuki halaman utama website dengan memasuki username dan password pada forum login. Lanjut. 2. Laporan penjualan. Melihat laporan penjualan. Tujuan untuk melihat laporan penjualan. Deskripsi. Digunakan kasir untuk melihat semua penjualan per tanggal, per bulan, dan per tahun. Lanjut. 3. Manajemen data pemesanan untuk memantau setiap pemesanan yang masuk. 4. Manajemen data produk. Tujuan untuk mengubah, menambah, dan menghapus data produk.
5. Manajemen data pembeli. Tujuan untuk mengubah, menambah, dan menghapus biodata serta melihat data pemesanan pembeli. Manajemen daerah kirim. Tujuan untuk mengubah data dan menambah data daerah kirim. Deskripsi digunakan kasir untuk mengubah dan menambah data kota pengirim beserta harga kirim setiap kota bersangkutan. 7. Keranjang belanja. Deskripsi jika ingin membeli, pembeli dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan membeli produk untuk memasuki keranjang belanja. 8. Informasi website. 9. Melihat informasi produk. 10. Pemesanan produk. 11. Metode pembayaran. Deskripsi dilakukan aktor pembeli untuk melanjutkan langkah dan proses pemesanan ke proses sistem pembayaran. Candidate class. Lanjut. Candidate class. Tabel candidate class sistem informasi penjualan pada toko roti. Ada nomor, kategori, objek, nama objek perlu atau tidak. 1. Objek fisik roti perlu. 2. Transaksi. Nama objek transaksi perlu atau tidak perlu. 3. Butir yang terlihat pada transaksi nama objek roti perlu atau tidak perlu. 4. Peran kasir pembeli perlu atau tidak perlu. 5. Piranti komputer atau PC perlu. 6. Proses registrasi pemesanan transaksi update data. Registrasi perlu, pemesanan perlu, transaksi perlu, update data tidak perlu. 7. Katalog. Data produk atau roti, data pemesanan, data pembeli, data daerah kirim, data laporan penjualan. Itu perlu semua. Selanjutnya, materi sequence diagram akan dijelaskan oleh Saudari Shanas. Kepada Saudari Shanas Harinisa, dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan sequence diagram login, di mana aktor yang terlibat yaitu kasir dan pembeli. Aksi yang pertama yaitu kasir atau pembeli memilih menu login. Kemudian akan menginput username dan password. Kemudian akan divalidasi apakah benar atau salah dan dicatat database username dan password. Kemudian setelah berhasil akan menampilkan halaman utama user. Kemudian yang kedua ada sequence diagram laporan penjualan yang aktornya yang kasir. Kasir akan memilih menu login, kemudian input username dan password, kemudian divalidasi. Jika benar, akan menampilkan halaman utama user. Kemudian kasir akan memilih menu laporan penjualan dan akan menampilkan halaman laporan penjualan. Kasir juga dapat menginput laporan per kondisi. Setelah itu, kasir juga dapat melihat halaman laporan kendali kondisi. Kemudian yang ketiga, sequence diagram manajemen data pemesanan. Aktornya kasir juga seperti yang sebelumnya dilakukan login dan akan divalidasi. Kemudian jika berhasil, kasir akan memilih menu pemesanan, kemudian dapat melihat data seluruh pemesanan, terus dapat menampilkan form mengubah status pemesanan, dan dapat menampilkan status pemesanan. Kemudian yang keempat ada sequence diagram manajemen data produk. Aktornya juga kasir seperti sebelumnya. Pertama login, kemudian divalidasi jika benar. Kasir dapat menampilkan halaman utama user, pilih data produk. Sistem akan menampilkan menu produk,
Kemudian bisa memilih tambah data produk dan menampilkan form isi data produk. Kasir dapat mengisi isi data produk dan mengedit data produk. Kemudian yang kelima ada sequence diagram data pembeli, login, validasi, dan sistem akan menampilkan menu pembeli, di mana kasir dapat mengedit, menambah, dan mengisi data pembeli. Kemudian yang keenam, sequence diagram manajemen data kotak pengirim. Aktornya yaitu kasir. Kasir memilih menu login, validasi jika benar akan menampilkan halaman utama user. Kasir memilih pengaturan pengiriman. Kasir dapat menginput, mendelete, dan memperbaiki data tentang daerah kirim dan harga kirim. Kemudian ada ketujuh, sequence diagram keranjang belanja. Aktornya yaitu pembeli, di mana pembeli dapat memilih menu produk dan dapat melihat list produk yang ada. Kemudian dapat memilih proses beli. Kemudian setelah itu akan ditampilkan form registrasi dan pembeli harus mengisi biodata pembeli. Kemudian akan diberitahu pesan data yang kurang lengkap. Kemudian yang ke-8 ada sequence diagram melihat informasi website. Aktornya pembeli. Di sini pembeli dapat memilih menu informasi. Menu informasi setelah itu akan menampilkan halaman utama informasi yang berisi informasi mengenai isi produk. Kemudian ada 9 sequence diagram melihat produk, di mana aktornya pembeli. Jadi pembeli itu memilih menu produk dan akan menampilkan halaman utama produk, dan pembeli dapat memilih produk dan mengetahui isi apa saja produk tersebut. Kemudian 10 ada sequence diagram pemesanan produk dan metode pembayaran. Aktornya pembeli memilih menu produk dan menentukan list data produk. Kemudian pilih apa saja yang mau dibeli dan akan dimasukkan ke keranjang belanja. Kemudian jika ingin check out diinstruksikan untuk menginput username dan password, kemudian akan menampilkan transaksi pemesanan diterima. Kemudian yang terakhir ada sequence diagram melakukan konfirmasi pembayaran, di mana aktornya yaitu pembeli. Jadi pembeli menginput alat, kemudian setelah itu menampilkan halaman utama. Setelah itu akan ditampilkan menu konfirmasi, di mana pembeli harus memasukkan username dan password. Kemudian pembeli harus mengisi form konfirmasi pembayaran, klik kirim, update, dan akan terdapat konfirmasi berhasil. Sekian dari sequence diagram. Selanjutnya, collaboration diagram akan dijelaskan oleh Saudari Heni Febrianti. Kepada Heni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sisil. Saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram. Collaboration diagram adalah turunan dari sequence diagram. Saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram login. Kasir dan pembeli pertama kali akan bertemu pada menu login. Pada menu login, pembeli dan kasir akan menginput username dan password. User atau pembeli akan menampilkan kesan kegiatan dan menampilkan halaman utama user. Yang kedua itu ada collaboration diagram laporan penjualan. Kasir akan dihadapkan pertama kali pada menu login. Di menu login, kasir harus menginputkan username serta password-nya. Lalu selaku user akan menampilkan halaman utama user. Lalu akan menghasilkan laporan kepada kasir. Kasir akan output berupa pilih menu laporan penjualan dan akan timbal baliknya yaitu menampilkan halaman laporan penjualan. Yang ketiga itu ada collaboration diagram manajemen data pemesanan. Kasir dihadapkan pada menu login, lalu diminta untuk menginputkan username serta password, menampilkan halaman utama user, memilih menu pemesanan, lalu menampilkan daftar seluruh pesanan, pilih ubah pesanan, menampilkan form ubah pesanan,
8. Untuk ubah status pemesanan. 9. Simpan data untuk database. 10. Kirim pesan. Yang keempat itu ada collaboration diagram management. Kasir akan dihadapkan pada menu login, lalu diminta untuk menginputkan user serta password, lalu dihadapkan pada menampilkan halaman utama user, memilih menu data produk, setelah itu tampilan menu produk, pilih tambah data produk, menampilkan form isi data produk, menampilkan list produk, menampilkan simpan data berhasil, menemukan data produk, serta bisa menghapus data produk, lalu bisa menyimpan data. Diagram pembeli. Collaboration diagram pembeli yang membedakannya hanya ubah edit pembeli dan bisa menghapus data pembeli. Kirim simpan data. Menampilkan data pembeli. Keenam itu collaboration diagram manajemen data kota pengiriman. Hanya ada pilih edit, tambah, serta bisa mengirim isi kota pengirim. Lalu bisa menampilkan kota tujuan serta harga kirim. 10. Kirim simpan data. Collaboration diagram untuk melihat informasi website. Pembeli menulis informasi, lalu dihadapkan untuk ke halaman utama informasi, serta view halaman utama informasi, choose informasi, dan akan tampil informasi website. Terus ini ada collaboration diagram melihat produk. 10. Collaboration diagram pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk kelas diagram itu sendiri, di sini bisa dilihat untuk kelasnya itu, yaitu kelas registrasi, roti, pembeli, pemesanan, transaksi, dan kasir. Dan untuk transaksi itu memiliki inheritance, yaitu transfer transaksi dan validasi transaksi. Sedangkan untuk pemesanan memiliki inheritance, keranjang belanja, dan metode pembayaran. Selanjutnya 3.7 yaitu state diagram. State diagram menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Yang pertama, state diagram login kasir pembeli. Pada awal mulanya, kasir dan pembeli diharuskan untuk login, lalu mengisikan username dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi username atau password. Apabila username dan password benar, maka akan muncul notifikasi login berhasil dan diarahkan ke halaman utama. Akan tetapi, jika validasi username atau password salah, maka akan muncul notifikasi login gagal dan akan kembali ke menu login. Kemudian yang kedua, state diagram laporan penjualan yang dilakukan oleh kasir. Yang pertama, kasir diperlukan untuk login, lalu melakukan validasi username atau password. Apabila benar, akan diarahkan ke halaman utama. Apabila salah, akan tetap berada di halaman login dengan notifikasi bahwa username dan password itu salah. Apabila sudah benar dan diarahkan ke halaman utama, maka kasir itu sendiri dapat memilih menu untuk masuk ke laporan penjualan dan dapat melihat laporan penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu state diagram manajemen data pemesanan yang dilakukan oleh kasir. Yang pertama, kasir melakukan login, lalu validasi username dan password. Jika benar diarahkan ke halaman utama, kemudian memilih halaman menu pemesanan di mana pada halaman menu pemesanan ini kasir dapat melakukan pengeditan data pemesanan dan melihat data pemesanan. Lalu yang keempat, state diagram manajemen data produk, di mana aktornya ini ialah kasir. Yang pertama itu kasir diharuskan untuk login, lalu sistem melakukan validasi username atau password apabila benar diarahkan ke halaman utama. Kemudian kasir memilih halaman menu data produk. Pada halaman menu data produk, kasir itu dapat melihat data produk, menambah data produk, serta mengedit atau menghapus data produk. Yang kelima itu state diagram data pembeli, di mana aktornya kasir.
Yang pertama, kasir diharuskan untuk login, lalu melakukan validasi username atau password. Apabila username dan password benar, maka akan diarahkan ke halaman utama. Lalu si kasir itu sendiri akan memilih halaman menu pembeli. Yang di halaman menu pembeli ini, kasir dapat melakukan melihat data pembeli, menambah data pembeli, serta mengedit atau menghapus data pembeli. Kemudian yang keenam, state diagram manajemen data kota pengiriman. Di mana di sini diharuskan untuk login, lalu melakukan validasi username atau password, lalu jika benar diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama, pilih menu halaman menu pengiriman, dan di halaman menu pengiriman ini dapat dilakukan melihat data kota pengiriman dan harga pengiriman. Yang kedua, menambah data dan mengedit atau menghapus data pengiriman. Lalu yang ketujuh, state diagram keranjang belanja, di mana aktornya ini adalah pembeli, di mana pembeli memasuki halaman menu produk, kemudian memilih salah satu produk yang diinginkan, lalu akan diarahkan sistem menuju ke detail produk. Lalu apabila pembeli tersebut menginginkan untuk membeli produk tersebut, pembeli itu sendiri akan menekan tombol beli, lalu barang yang dipilih itu akan masuk ke keranjang belanja, dan pembeli pun diharuskan untuk mengisi data pembeli. Kemudian state diagram melihat informasi yang dilakukan oleh pembeli, di mana pembeli dapat langsung masuk ke halaman utama, lalu melihat produk dan memilih produk yang ingin dilihat, lalu akan muncul detail informasi produk itu sendiri. Kemudian yang kesembilan yaitu state diagram transaksi, di mana aktornya pembeli, di mana yang pertama, pembeli masuk ke halaman menu produk, lalu memilih salah satu produk, lalu maka data detail mengenai produk itu akan muncul. Namun apabila pembeli tidak ingin membeli, maka bisa menekan tombol kembali dan akan diarahkan kembali ke halaman menu produk. Apabila ingin membeli produk tersebut, maka pembeli dapat menekan tombol beli, dan produk yang ingin dibeli akan masuk ke keranjang belanja. Lalu pembeli atau customer tersebut diharuskan untuk mengisi data pembeli seperti alamat tujuan, nama penerima. Kemudian apabila pengisian data selesai, maka akan diarahkan oleh sistem menuju ke untuk memilih metode pembayaran. Setelah metode pembayaran, akan dikirimkan kode pembayaran, lalu pembeli diharuskan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya untuk 3.8 activity diagram akan dijelaskan oleh Tiara Husnul-Khotimah. Kepada saudari Tiara, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama itu activity diagram login, di mana user berupa kasir dan pembeli dimulai dari login, sistem menampilkan form login, dilanjutkan dengan kasir dan pembeli memasukkan username dan password, menekan button submit, dan sistem akan memvalidasi username dan password pada database. Jika username dan password salah, akan kembali ke form login. Dari validasi akan menampilkan halaman utama user. Yang kedua itu ada activity diagram laporan penjualan. Usernya kasir, dimulai dari login, menampilkan halaman website kasir, memilih menu laporan penjualan, menampilkan laporan penjualan, memilih laporan penjualan sesuai kondisi, tahun, bulan, hari, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem akan menampilkan laporan penjualan per kondisi. Yang ketiga itu ada activity diagram manajemen data pemesanan, di mana dimulai dari login, kasir memilih menu kasir, kemudian memilih menu pemesanan, sistem akan menampilkan list pemesanan, selanjutnya kasir melihat semua pesanan secara detail, sistem akan menampilkan kembali halaman update jika pesanan ada yang mau diubah dan sebagainya. Jika batal, akan dikembalikan ke list pemesanan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pemesanan terbaru. Yang keempat itu ada activity diagram manajemen data produk, di mana usernya sendiri adalah kasir, dimulai dari login, memilih menu kasir, sistem akan menampilkan halaman kasir. Selanjutnya, kasir memilih menu produk, sistem menampilkan kembali halaman produk. Kasir melakukan update,
Jadi di sini kasir bisa mengubah, menambah data produk, dan menghapus data produk. Dan terakhir, sistem akan menampilkan informasi data produk terbaru. Yang kelima itu ada activity diagram manajemen data pembeli yang di usernya sendiri adalah kasir, dimulai dari login, memilih menu kasir, sistem menampilkan halaman kasir, kasir memilih menu pembeli, sistem menampilkan halaman pembeli, kasir melakukan update di mana kasir dapat melakukan pengubahan, penambahan, dan penghapusan data produk, serta dapat melihat semua data pembeli. Selanjutnya, yang terakhir, sistem menampilkan informasi data pembeli terbaru. Yang keenam itu ada activity manajemen data kota pengirim. Usernya sendiri masih kasir, dimulai dari login, memilih menu kasir, sistem menampilkan halaman kasir, kasir memilih menu pengaturan pengiriman, sistem menampilkan list kota tujuan dan harga kirim, kemudian kasir melakukan update, kasir bisa mengubah menambah data pengirim dan menghapusnya, dan terakhir sistem menampilkan informasi data pembeli terbaru. Selanjutnya yang ketujuh ada activity diagram keranjang belanja, di mana usernya adalah pembeli. Dimulai dari memilih produk yang akan dibeli pada website, sistem menampilkan form pembeli, di mana ada pembeli baru dan pembeli lama, sistem menampilkan halaman pembeli, pembeli mengisi data pribadi pada form pendaftaran pembeli baru, dan sistem akan menampilkan konfirmasi sukses dan membuka keranjang belanja. Yang kedelapan itu ada activity pemesanan produk dan metode pembayaran. Usernya sendiri masih pembeli, dimulai dengan memilih produk yang dipesan pada button pesan, sistem menampilkan halaman belanja, pembeli melihat produk dipesan di keranjang belanja. Pembeli akan memasukkan username dan password untuk validasi data, dan sistem akan menampilkan informasi halaman belanja baru. Selanjutnya yang ke-9 itu ada activity diagram konfirmasi pembayaran. Usernya masih pembeli, dimulai dengan masuk ke menu produk, lanjutkan pemesanan di keranjang belanja, melakukan checkout, sistem menampilkan halaman checkout, kasir itu pembeli menyetujui persyaratan dan prosedur transaksi, sistem menampilkan halaman kota tujuan dengan syarat memasukkan username dan password pembeli. Pembeli melakukan pembayaran, sistem menampilkan konfirmasi pembayaran, menampilkan struk belanja. Yang ke-10 ada activity diagram melihat informasi produk, di mana pembeli memulai dengan memilih kategori produk yang ingin dibeli, dan sistem akan menampilkan halaman produk yang dipilih. Selanjutnya itu komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Jadi di sini dimulai dari form login. Seharusnya PHP, di sana ada salah tulis, lanjut ke menu, kemudian dari menu akan ke pengaturan. Di pengaturan ini akan ke menu edit, add, view, dan delete, di mana data ini akan dimasukkan ke data pembeli, dan selanjutnya ke database pembeli. Selanjutnya itu ada data roti, tabel data kasir, view kasir, database kasir, database roti. Selanjutnya ada 3.10 deployment diagram, di mana deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat lunak melalui node satu sama lain yang memiliki hubungannya. Hubungannya hanya berkisar dari application server, yakni modul application penjualan pada toko roti, dihubungkan oleh private network. Selanjutnya dengan device DB server, ada database roti, database registrasi, database pembeli, database pemesanan, database transaksi, dan yang terakhir itu database kasir. Hanya itu, kembali ke moderator. Selanjutnya, bab 4 penutup kesimpulan. Pada makalah ini ditunjukkan proses perancangan dari sistem penjualan pada toko roti. Perancangan sistem penjualan pada toko roti ini dibuat untuk membantu mempermudah kegiatan bisnis pada usaha toko roti, antara lain kegiatan penjualan roti yang dapat dilakukan secara online maupun secara offline, yaitu datang langsung ke toko roti tersebut,
meminimalisir adanya human error dalam pembuatan laporan hasil penjualan karena transaksi penjualan telah terdata dan tersimpan di dalam sistem, serta jangkauan promosi yang lebih luas. Sekian penyampaian mengenai perancangan sistem penjualan dari toko roti oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.